Limited Cyber Learning Time. Tanggal 20 Januari 2026, London menjadi panggung sebuah peristiwa penting. Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, bertemu langsung dengan Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer. Dari pertemuan ini lahir sebuah kemitraan strategis baru antara Indonesia dan Inggris. Di permukaan, ini tampak seperti kerjasama bilateral biasa. Namun jika ditelah lebih dalam, waktu dan konteks pertemuan ini memunculkan pertanyaan besar, mengapa sekarang? Di balik kesepakatan yang mencakup maritim, pertahanan, hingga pembangunan manusia, tersimpan manuver geopolitik yang sangat terukur. Bagi Indonesia, ini adalah strategi penyeimbang di tengah dunia yang makin tidak pasti. Bagi Inggris, ini adalah langkah untuk menegaskan kembali perannya di kawasan Indo-Pasifik pasca Brexit. Ini bukan sekadar kerjasama dagang, ini adalah langkah catur. Mari kita mulai dari angka yang langsung mencuri perhatian. Kemitraan ini dibangun di atas 4 pilar utama: ekonomi, pertahanan, iklim, dan pembangunan manusia. Namun yang paling menonjol adalah Maritime Partnership Program senilai 4 miliar pound sterling atau sekitar 87 triliun rupiah. Dana sebesar ini dialokasikan untuk pembangunan lebih dari 1.000 kapal penangkap ikan baru dengan tujuan merevitalisasi desa nelayan dan meningkatkan konsumsi protein nasional. Sekilas, ini tampak sebagai program ketahanan pangan. Namun lapisan strategisnya mulai terlihat ketika kita melihat siapa pelaksana utamanya. Babcock International. Perusahaan ini bukan sekadar pembuat kapal sipil, melainkan salah satu raksasa industri pertahanan Inggris. Di titik inilah, dimensi kedaulatan dan keamanan mulai terasa kuat. Program ini pada dasarnya memiliki dua wajah: kapal perikanan dan keamanan maritim. Di dalamnya tercakup penguatan kapabilitas angkatan laut, peningkatan keamanan laut, serta penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia. Yang paling krusial adalah klausul transfer teknologi. Kapal-kapal ini tidak dibangun di luar negeri, melainkan di Indonesia oleh tenaga kerja Indonesia. Artinya, Indonesia tidak hanya membeli produk, tetapi membangun kapasitas nasional. Menariknya, dalam pertemuan London ini tidak ada laporan pembelian senjata besar seperti jet tempur atau kapal selam. Lalu, seperti apa bentuk kerjasama pertahanannya? Disinilah pendekatan strategisnya terlihat matang. Fokus kerjasama ini bukan pada hardware semata, tetapi pada ekosistem dan software strategis. Pertama, penguatan ketahanan rantai pasok, agar Indonesia tidak rentan terhadap krisis komponen elektronik dan material strategis di tengah konflik global. Kedua, peningkatan dialog strategis, termasuk berbagi intelijen, keamanan siber, dan kontraterorisme. Ketiga, pendalaman proyek pertahanan yang sudah berjalan. Salah satu contoh paling nyata adalah fregat Merah Putih, proyek unggulan PT PAL. Fregat ini berbasis desain Arrowhead 140 dari Inggris, dan Kribala Putra Dewa 322 bahkan telah diluncurkan pada Desember ke 2025. Namun kecerdasan strategi Indonesia terlihat pada detailnya. Meski badan kapal menggunakan desain Inggris, sistem intinya mulai dari radar, peluncur rudal vertikal, hingga combat management system diintegrasikan dari teknologi Turki. Pengamat pertahanan Khairul Fahmi menyebut ini sebagai bukti kemandirian nyata. PT PAL tidak lagi sekadar perakit, tetapi telah berevolusi menjadi arsitek sistem pertahanan yang mampu menggabungkan teknologi terbaik dari berbagai negara. Ini adalah pendekatan pragmatis untuk mengurangi ketergantungan strategis. Lalu pertanyaan pentingnya, mengapa manuver ini dilakukan pada Januari 2026? Jawabannya tak bisa dilepaskan dari dinamika di Washington. Pemerintahan Donald Trump memasuki tahun kedua, dengan kebijakan America First yang kembali proteksionis dan sulit diprediksi. Dalam dunia geopolitik, langkah Indonesia ini dikenal sebagai strategi hedging, strategi penyeimbang. Kunjungan ke London menjadi pesan halus namun tegas ke Amerika Serikat. Indonesia memiliki alternatif. Pertemuan ini juga digelar tepat sebelum Forum Ekonomi Dunia di Davos. Timing ini memperkuat posisi tawar Indonesia, terutama dalam negosiasi tarif dengan Amerika Serikat. Inggris menjadi mitra ideal. Ia anggota G7, memiliki teknologi canggih, namun tidak memaksa Indonesia masuk ke aliansi militer formal seperti AUKUS yang berpotensi memicu ketegangan dengan Tiongkok. Indonesia bisa memperkuat patroli di Natuna Utara, sambil tetap menjaga prinsip politik luar negeri bebas aktif. Di kawasan ASEAN, langkah ini menimbulkan dinamika ganda. Di satu sisi, kekuatan maritim Indonesia membantu stabilitas kawasan. Di sisi lain, muncul kekhawatiran akan polarisasi dan perlombaan senjata yang dapat mengganggu sentralitas ASEAN. Sebagai penutup,
Kemitraan Indonesia-Inggris ini adalah langkah multidimensi yang sangat canggih. Secara ekonomi, ini adalah investasi pada kedaulatan maritim dan pangan. Secara militer, ini tentang kemandirian teknologi jangka panjang. Secara geopolitik, ini adalah seni menavigasi dunia multipolar tanpa harus memihak. Namun satu pertanyaan besar tetap menggantung. Seberapa kokoh strategi penyeimbangan ini jika kebijakan America First juga menekan sekutu Amerika sendiri, termasuk Inggris? Jawaban atas pertanyaan inilah yang akan menentukan keberhasilan manuver Indonesia di masa depan.